Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai, Baik, teman-teman, ada pepatah nih yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi hari ini kita perkenalan dulu nih. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Roja Rohma. dan nama aku Nur Ahyati. Hari ini nih teman-teman seperti yang bisa dilihat di judul tadi ya, hari ini kami akan membahas mengenai pendekatan green chemistry. Sebelum kita membahas tentang green chemistry lebih jauh nih teman-teman, teman-teman harus tahu dulu nih, kita nih sekarang ada di abad keberapa, hayo? Abad keberapa ya, Kak? Hari ini atau saat ini nih kita ada di abad ke-21. Abad ke-21 ini ditandai oleh perkembangan yang pesat di bidang teknologi, telekomunikasi, dan transportasi yang mengakibatkan peningkatan termasuk peningkatan pada sumber daya manusia. Nah, terkait dengan pembangunan sumber daya manusia tadi, teman-teman, ada juga nih mengenai tentang agenda pembangunan. Di mana nih, teman-teman, di dunia ini atau organisasi dunia ini, teman-teman tuh ada memiliki organisasi yang namanya World Communication on Environment and Development, yaitu adalah Komisi Sedunia Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Nah, teman-teman, jadi organisasi ini telah mengisyaratkan nih, teman-teman, bahwa dalam pembangunan harus meningkatkan produksi dengan cara yang ramah lingkungan, serta menjamin terciptanya kesempatan yang merata dan adil bagi semua orang di mana taraf hidup masyarakat ditingkatkan dengan cara yang tidak merusak lingkungan. Namun teman-teman, pada kenyataannya ternyata nih di abad ke-21 justru peningkatan masalah pencemaran lingkungan itu berkembang sekali dengan pesat. Kenapa ya kita harus gitu ya masalah pencemaran lingkungan ini, teman-teman, masalah pencemaran lingkungan ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan. Kenapa nih Kak Ahyati kita harus memperhatikan nih masalah mengenai pencemaran lingkungan? Kalau menurut aku sendiri ya, karena pencemaran lingkungan ini menurut aku sangat berpengaruh terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Karena kan kalau pencemaran lingkungan itu biasanya itu bisa ditandai oleh penyakit atau kesehatan masyarakat atau lingkungan juga terganggu seperti itu, Kak. Baik, jadi nih teman-teman ya, apalagi musim hujan seperti ini ya, banyak sekali penyakit-penyakit, kemudian lingkungan-lingkungan yang kebanjiran, belum lagi masalah pencemaran lingkungan. Wah, hal ini nih harus sekali kita perhatikan. Nah, teman-teman, sebelumnya nih, jadi kami ini adalah mahasiswa dari salah satu universitas di Indonesia, yaitu Universitas Lambung Mangkurat, kampus tercinta ya Kak Ahyati ya. Cinta banget gitu. Jadi kami ini adalah mahasiswa dari program studi pendidikan kimia. Tentu saja nih hari ini kami akan membahas pencemaran lingkungan dari sudut pandang pendidikan kimia, yaitu pendekatan green chemistry. Chemistry. Iya, jadi mengingat konsep dan pendekatan gen chemistry ini sebagai pendekatan untuk mencegah pencemaran tadi, akibat bahan-bahan kimia yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan, jadi kita perlu dipikirkan lagi nih Kak, bagaimana penerapan gagasan konsep dan gagasan gen chemistry di dalam pembelajaran kimia di sekolah maupun perguruan tinggi di Indonesia. Jadi teman-teman di sini kami berdua mau menjelaskan gen chemistry dan pendekatan gen chemistry dan nantinya ada proyek yang kami jelaskan di video ini. Langsung saja kita langsung ke penjelasannya. Baik, di sini ada pengertian gen chemistry.
Green chemistry merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan bahan kimia berbahaya. Green chemistry merupakan kajian di bidang kimia yang relatif baru yang memfokuskan kajian pada penerapan sejumlah prinsip kimia dalam merancang, menggunakan, atau memproduksi bahan kimia untuk mengurangi pemakaian atau produksi bahan berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan makhluk hidup dan pelestarian lingkungan. Nah, jadi green chemistry ini bisa kita sebut yaitu desain produk kimia dan proses yang mengurangi atau menghilangkan penggunaan atau generasi zat berbahaya. Dan chemistry ini juga merupakan suatu falsafah atau konsep yang mendorong mendesain dari sebuah produk atau proses yang mengurangi atau mengeliminir penggunaan atau produksi zat-zat toksik atau yang berbahaya. Konsep green chemistry ini berkaitan dengan kimia organik, kimia anorganik, biokimia, dan kimia analitik. Lalu kita lanjutkan. Nah, di sini ada manfaat green chemistry atau kimia hijau. Yang pertama itu yaitu mencegah terjadinya limbah baik daripada pengolahan dan pembersihannya. Nah, yang dimaksudkan di sini itu yaitu bagaimana kemampuan kimiawan untuk merancang ulang transformasi kimia untuk meminimalkan produksi limbah berbahaya merupakan langkah pertama yang penting dalam pencegahan polusi. Dengan mencegah generasi sampah, kita bisa meminimalkan bahaya yang berhubungan dengan limbah, transformasi, penyimpanan, dan perawatan. Nah, lalu yang kedua ini ada ekonomi atom, metode sintesis yang efisien. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa yang dimaksud oleh ekonomi atom, metode sintesis yang efisien ini adalah sebuah konsep perancangan proses kimia yang bisa mengubah semaksimal mungkin bahan baku menjadi produk target ketimbang menghasilkan senyawa sampingan. Metode sintesis ini seharusnya didesain untuk memaksimalkan penggabungan dari semua bahan yang digunakan dalam proses menjadi produk aktif. Nah, pemanfaatan atom, efisiensi atom atau konsep ekonomi dari atom merupakan sarana yang sangat berguna untuk mempercepat evaluasi jumlah limbah yang dihasilkan pada proses alternatif. Efisiensi atom dihitung dari massa molekul produk dibagi menjadi jumlah total massa molekul senyawa yang terbentuk pada kondisi reaksi stoikiometrik yang terlibat. Nah, lalu yang ketiga ini yaitu melakukan sintesis kimia yang tidak berbahaya. Nah, yang dimaksudkan di sini ialah mendesain sintesis untuk digunakan dan menghasilkan zat kimia yang tidak atau hanya sedikit menjadi racun bagi manusia dan lingkungannya. Memilih metode yang lebih aman di kimia adalah seperti menggunakan obeng, bukan pisau untuk mengencangkan sekrup. Pisau mungkin mampu mengencangkan sekrup, tapi itu tidak berbahaya. Contoh dari konsep ini adalah penggantian reaksi klorinasi dalam pembentukan intermediate 4 aminodifenillamina dan produksi karet di mana klorin merupakan senyawa yang beracun yang diganti dengan reaksi coupling langsung anilen dan nitrobenzen yang teraktifkan oleh basa. Hasil dari penelitian tersebut merupakan limbah organik, anorganik, dan air yang masing-masing 70,99 dan 97% lebih kecil. Nah, lalu yang keempat ini ada mendesain senyawa kimia yang tak beracun. Produk kimia harus dirancang sedemikian rupa sehingga menghasilkan fungsi sebagaimana yang diinginkan dan memberikan toksisitas seminimal mungkin. Misalnya, biosida ramah lingkungan yang berbasis pada 4,5 dikloro 2 oktil 4 isotizolin 3 on yang dibuat oleh Albrecht dan Wilson Americas
sebagai pengganti biosida konvensional yang sangat beracun pada organisme, air, dan manusia. Nah, lalu yang kelima ini ada pemakaian pelarut dan bahan-bahan yang aman. Nah, di sini menjelaskan bahwa pelarut yang sangat diperlukan dalam sebagian besar reaksi karena pelarut merupakan media untuk campur, transfer panas, dan kadang mengontrol reaktivitas reaksi. Penggunaan pelarut biasanya mengarah ke produksi limbah. Nah, oleh karena itu, penurunan volume pelarut atau bahkan penghapus total pelarut akan lebih baik. Dalam kasus di mana pelarut diperlukan, hendaknya perlu diperhatikan penggunaan pelarut yang cukup aman. Kebanyakan pelarut bersifat mudah terbakar atau beracun, dan hampir semuanya merupakan senyawa organik yang mudah menguap sehingga menyumbang pencemaran udara. Karbon dioksida atau CO2 yang berada dalam fase cair yang berada di atas ataupun pada temperatur dan tekanan kritis, yaitu pada temperatur 31,1 Celcius ke atas dan tekanan 73,3 atm. Zat ini banyak dimanfaatkan sebagai pelarut dalam industri dikarenakan zat ini memiliki kandungan racun yang rendah dan tidak memiliki dampak lingkungan yang berarti. Selain itu, rendah temperatur dari proses stabilitas CO2 memungkinkan berfungsi sebagai pelarut kayak aqua distillata. Nah, itu tadi penyampaian dari saya. Selanjutnya penyampaian dari teman saya, dipersilahkan. Baik, nih teman-teman. Jadi tadi sebelumnya sudah dijelaskan nih oleh Kak Ahyati mengenai pengertian apa sih green chemistry gitu ya. Apa aja manfaatnya gitu ya. Aku ulangi sedikit. Jadi green chemistry ini merupakan ilmu gitu ya mengenai prinsip kimia dalam merancang atau memproduksi bahan kimia yang tentu ramah di lingkungan. Jadi gimana ya caranya nih untuk mewujudkan green chemistry itu? Nah, jadi upaya-upaya untuk mewujudkan green chemistry yang akan kita bahas nih pada kesempatan kali ini ada 3. Upaya yang pertama adalah penggunaan bahan yang lebih ramah lingkungan. Nah, selain itu juga upaya yang kedua adalah proses kimia yang tidak membahayakan lingkungan dan produk yang dapat terdegradasi. Kita bahas lebih jauh nih teman-teman ya mengenai upaya yang pertama yaitu pembangunan bahan yang lebih ramah lingkungan. Nah, dalam menciptakan suatu produk tertentu diperlukan bahan baku. Penggunaan bahan terbarukan dapat dijadikan sebagai salah satu langkah dalam perwujudan green chemistry. Selain itu nih teman-teman, penggunaan kembali bahan limbah juga dapat mengurangi penumpukan limbah di alam loh. Jadi salah satu pemanfaatan limbah nih yang telah ditemukan gitu ya oleh penelitian-penelitian yang sebelumnya yaitu adalah dengan menggunakan abu fiber. Abu fiber itu bisa dari limbah kertas, limbah tisu gitu ya teman-teman. Jadi abu fiber itu digunakan untuk menyerap logam berat, di mana penggunaan limbah kertas dapat mengurangi limbah logam berat pada lingkungan. Kita lanjut nih membahas tentang upaya yang kedua, yaitu proses kimia yang tidak membahayakan lingkungan. Nah, pada proses pembuatan produk yang memunculkan perhatian aspek-aspek penting, bukan saja tentang keselamatan peneliti, juga keselamatan lingkungan. Proses yang menggunakan bahan bakar yang menyebabkan polusi udara, proses yang menggunakan suhu tinggi, atau proses yang menggunakan alat-alat yang dapat merusak paparan radiasi sesuai dengan prinsip green chemistry, merancang metode pembuatan termasuk proses pembuatan seminimal mungkin menggunakan metode sementara
ramah lingkungan, murah, dan aman nih teman-teman. Jadi salah satu metode nih yang pernah digunakan nih oleh peneliti sebelumnya adalah metode maserasi. Pernah dengar nggak nih? Pasti belum ya. Apa itu metode maserasi? Jadi metode maserasi adalah metode ekstraksi dengan merendam bahan seperti bunga atau daun yang diambil ekstraknya dengan cara proses perendaman. Melalui metode ini dapat dilakukan dengan cara sederhana, biayanya murah, dan lebih aman loh teman-teman. Kita lanjut ke upaya yang ketiga, yaitu produk yang dapat terdegradasi. Produk yang dihasilkan kemasyurannya didesain sedemikian rupa agar pada akhir fungsinya nanti atau saat digunakan lagi produk tersebut dapat terurai atau menjadi produk terdegradasi yang tidak membahayakan apabila dilepaskan ke lingkungan. Desain produk dapat diwujudkan dengan sintesis biomaterial yang biodegradable nih. Misalnya biopolimer dan plastik ramah lingkungan, terus penggunaan biokatalis seperti enzim, serta penggunaan bahan hayati tentu saja dapat terurai dengan baik saat dilepaskan ke lingkungan. Maka melalui upaya-upaya tersebut nih diharapkan akan terwujud green chemistry. Kita lanjutkan nih ke pembahasan selanjutnya nih, ada aplikasi pendekatan green chemistry. Nih, aplikasi yang pertama, ada vitamin C atau asam ascorbat untuk proses pembuatan polimer. Kemudian aplikasi yang selanjutnya, gula dan minyak sayur sebagai bahan baku cat. Kemudian ada aplikasi gula pati dan selulosa sebagai bahan bakar. Kemudian ada pemakaian enzim untuk pembuatan bahan dasar kosmetik, serta aplikasi kacang kedelai sebagai bahan pembuatan toner printer. Kita bahas satu-satu nih teman-teman ya, biar lebih jelas. Kita bahas mengenai yang pertama, yaitu vitamin C atau asam ascorbat untuk proses pembuatan polimer. Nah, jadi teman-teman, ada seorang profesor gitu ya, nama beliau adalah Profesor Krzysztof Maciejewski dari Carnegie Mellon University. Jadi beliau nih teman-teman telah berhasil mengembangkan pelarut yang aman bagi lingkungan. Proses yang diteliti oleh beliau ini disebut dengan atom transport radical polymerization. Nah, biasanya nih teman-teman, proses ini dilakukan untuk pembuatan polimer. Menariknya nih teman-teman, pada proses ini itu dilakukan dengan vitamin C atau asam ascorbat sebagai pereduksi. Tentu saja nih hal ini akan menghemat pemakaian katalis dan akan menjadi sesuatu yang sangat aman bagi lingkungan. Kita lanjutkan ke aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi gula dan minyak sayur sebagai bahan baku cat. Telah dikembangkan nih teman-teman, Protek dan Zembel mengembangkan cat yang dapat diperbaharui. Produsen cat biasanya memakai senyawa alkil sebagai bahan baku cat karena sifatnya tahan lama, mengkilat, dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Bisa untuk bahan bangunan, industri, alat pertanian, bahkan banyak digunakan nih dalam konstruksi. Namun sayangnya teman-teman, ternyata senyawa tadi itu beracun. Oleh karena itu, Protek dan Zembel menciptakan formulasi cat berbahan baku minyak sevorose menggantikan bahan baku yang berasal dari turunan minyak bumi. Minyak sevorose ini dibuat dari gula dan minyak sayur yang jauh lebih aman, bahkan pemakaiannya hanya separuh dari senyawa alkil. Jadi lebih hemat juga ya teman-teman. Kita lanjut ke aplikasi selanjutnya, yaitu gula pati dan selulosa sebagai bahan bakar. Telah
dicetuskan nih teman-teman oleh Viren mengenai Viren Energy System gitu ya, membuat bahan bakar yang berasal dari gula pati dan selulosa. Cadangan minyak bumi yang terus menipis nih mendorong perusahaan mencari bahan bakar alternatif apa nih yang sekiranya bisa digunakan gitu ya dan dapat diperbaharui. Ternyata dengan bahan dasar air dan katalis khususnya gula pati dan selulosa dapat diubah menjadi bahan bakar alternatif. Tapi ya tentu saja ya melalui proses yang ternyata juga hemat energi dan mudah dimodifikasi sesuai kebutuhan. Ini suatu terobosan yang sangat menarik untuk mengimbangi harga minyak bumi yang tidak stabil. Kita lanjut ke aplikasi selanjutnya, yaitu pemakaian enzim untuk pembuatan bahan dasar kosmetik. Eastman Chemical dikenal sebagai perusahaan yang membuat kosmetik dan perlengkapan mandi. Perusahaan seperti ini seringkali memakai asam kuat dan pelarut beracun. Pemakaian bahan-bahan jenis ini membutuhkan proses yang mahal untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, untuk mengatasinya nih, Eastman Chemical mengembangkan teknologi pembuatan ester yang biasa digunakan sebagai bahan baku dengan secara enzimatis. Pembuatan ester dengan cara ini ternyata lebih hemat dan aman karena berbahan baku alami. Kita masuk ke aplikasi yang terakhir, yaitu kacang kedelai sebagai bahan pembuatan toner printer. Nah, umumnya toner printer dibuat dari turunan minyak bumi. Sifatnya sulit lepas dari kertas, mempersulit proses daur ulang. Kemudian nih ada perusahaan ya, perusahaan itu bernama Battle gitu ya, bersama Advanced Image Resources dan Badan Kedelai Ohio gitu ya. Mereka menciptakan toner yang berasal dari kedelai. Toner kedelai ini memiliki kualitas yang sama dengan toner konvensional. Selain mudah dihapus dari kertas dan pembuatannya yang sangat hemat energi, tentu saja ini berita baik karena proses daur ulang jadi lebih mudah. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, jadi di sini teman-teman ada 12 prinsip Grand Chemistry. Yang pertama itu adalah pencegahan. Nah, seperti yang kita tahu nih, tadi kan sudah ada pencegahan limbah. Yang dimaksud dengan pencegahan limbah ini yaitu seperti pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati nih teman-teman. Nah, prinsip ini menekankan perencanaan yang matang guna mencegahkan terbentuknya limbah beracun sebelum memulai produksi. Pencegahan terbentuknya limbah beracun akan lebih baik daripada menangani dan membersihkannya. Baik, kita lanjutkan ke prinsip yang kedua, ada ekonomi atom. Gimana ya prinsipnya ekonomi atom itu? Jadi, prinsip dari ekonomi atom ini adalah memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Prinsip ini akan mendorong efisiensi penggunaan atom dengan menggabungkan bahan-bahan kimia dengan proses sintesis. Tujuannya adalah tentu saja untuk mengurangi limbah hingga level molekul dengan memaksimalkan jumlah atom dari semua reaksi dalam proses produksi. Baik, yang ketiga ini ada sintesis kimia yang tidak berbahaya. Nah, sebagaimana yang pertama tadi, prinsip ini menyokong penggunaan bahan kimia yang tidak atau kurang berbahaya. Sejak awal produksi, diharapkan sintesis bahan kimia tidak berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Kita lanjutkan ke prinsip yang selanjutnya, yaitu perancangan bahan kimia yang lebih aman. Ternyata nih teman-teman, tidak semua bahan kimia itu bisa digunakan loh untuk berbagai keperluan. Kenapa gitu ya? Karena kalau suatu produk itu memang perlu menggunakan bahan yang memiliki sifat racun,
Seharusnya kita bisa menggunakan atau memikirkan, mendesain gitu ya, merancang bahan lain yang lebih aman agar tetap menjaga keefisienannya dan tentu saja ramah bagi lingkungan. Baik, kita lanjutkan nih Kak yang nomor 5, yaitu penggunaan pelarut. Maaf, yang kelima ini menggunakan pelarut dan alat bantu yang lebih aman. Nah, selain bahan-bahan dasar dan bahan-bahan pendukung, zat kimia ini perlu harus aman gitu loh Kak, dan tidak berbahaya. Kenapa? Karena hal ini agar proses produksi tidak menghasilkan banyak limbah yang berbahaya. Lanjut Kak. Kita lanjut nih ke yang keenam, yaitu desain untuk efisiensi energi. Nah, jadi prinsip ini menekankan keberlanjutan dari produk sehingga dalam perkembangannya energi yang digunakan atau dikeluarkan harus lebih efisien. Makanya itu reaksi kimia yang dipilih adalah terkecil energinya. Baik, yang ketujuh ini ada penggunaan bahan baku terbarukan. Nah, maksud yang di sini ialah penekanan penggunaan bahan dasar yang sifatnya itu tidak susah diproduksi atau dicari atau langka nih Kak. Nah, prinsip ini juga mengedepankan pemakaian bahan produksi yang dapat diperbaharui supaya meminimalisir resiko kerusakan lingkungan. Baik, kita lanjutkan ke prinsip yang selanjutnya, yaitu mengurangi turunan. Teman-teman pasti bingung nih, turunan apa gitu ya yang dikurangi. Jadi yang dikurangi ini adalah turunan kimia, bahan-bahan turunan kimia. Prinsip ini berkaitan lagi dengan efisiensi penggunaan energi, bahan dasar, maupun bahan-bahan kimia pendukung dalam produksi. Tujuannya tentu saja masih sama, mencegah limbah berlebih dan berbahaya. Baik, kita lanjutkan nih Kak yang ke-9, yaitu katalisis. Nah, penggunaan katalisis ini yaitu untuk efektivitas. Nah, teman-teman harus tahu nih apa itu katalis. Nah, katalis ini adalah zat yang mempercepat atau memperlambat reaksi kimia. Katalis ini kita bisa gunakan untuk meminimalkan energi dan meningkatkan efisiensi. Lanjut, Kak. Oke, kita lanjutkan nih ya ke prinsip yang selanjutnya. Prinsip yang selanjutnya ada mengenai desain untuk degradasi. Pasti teman-teman bingung, apa yang didesain gitu ya? Apa yang didegradasi itu apa? Jadi yang didesain adalah bahan kimia dan produk yang terdegradasi itu setelah dipakai. Prinsip ini didasari nih harapan bahwa produk-produk berbahan kimia itu dirancang untuk bisa mudah terdegradasi menjadi limbah yang tidak berbahaya. Dengan begitu, limbah mudah terurai secara alami. Lanjut, Kak. Baik, yang ke-11 nih Kak, yaitu analisis real time untuk mencegah polusi. Aduh, apa sih ini real time, ada pakai bahasa Inggris juga nih Kak. Nah, ini yang nomor 11 ini yaitu menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Nah, prinsip ini juga menegaskan pentingnya analisis mengenai dampak lingkungan atau kita bisa disebut AMDAL yang dilakukan secara langsung atau konferensi. Tujuannya itu yaitu untuk merancang sistem produksi yang minim bahkan tanpa polusi atau limbah. Lanjutkan yang terakhir. Ya, ternyata nih kita sudah sampai di prinsip yang terakhir, prinsip ke-12, yaitu penggunaan bahan kimia yang lebih aman untuk mencegah kecelakaan. Seperti yang kita ketahui bahwa bahan kimia itu ada yang aman dan ada yang tidak aman gitu ya. Bahan kimia yang digunakan itu adalah harus yang aman dengan resiko kecelakaan yang paling minim.
Jadi, selain harus aman dari dampaknya ke lingkungan, bahan kimia yang dipilih juga tidak memiliki resiko kecelakaan besar saat digunakan dalam proses produksi. Wah, itu tadi 12 prinsip brand chemistry ya, Kak. Nah, selanjutnya kita mau ngapain nih, Kak? Selanjutnya kita akan menjelaskan apa nih, Kak? Nah, selanjutnya nih kita akan membahas lebih jauh. Tapi tentu saja kita tidak bisa membahas semua ini keseluruhan secara lebih jauh ya. Jadi salah satu aja nih yang akan kita bahas lebih jauh, yaitu prinsip yang keempat, perancangan bahan kimia yang lebih aman. Mau tahu nih seperti apa bahan kimia yang lebih aman? Kita lihat video berikut ini. Nah, baik, di sini kami akan menjelaskan tentang proyek Green Chemistry. Jadi, di sini kami akan menampilkan sebuah video dan nantinya kami akan menjelaskan dalam video ini. Langsung saja. Nah, di sini kita akan membahas tentang aplikasi kimia hijau di bidang lingkungan. Tujuan dari kimia hijau sendiri adalah mengurangi atau menghilangkan penggunaan zat kimia berbahaya dalam suatu produk. Pengaplikasian kimia hijau akan kita bahas adalah penggunaan sabun organik. Sabun yang biasa kita mengandung zat bahan berbahaya yang dapat membahayakan lingkungan. Zat yang berbahaya mengandung yaitu triklosan, trikokarbon, dan metylsodiazolinen. Air bilas dari sabun yang mengandung zat tersebut terbuang ke ekosistem air dan dapat mengkontaminasi kehidupan akuatik dan sungai dalam jangka panjang karena sulit untuk degradasi. Terdapat juga lauret sulfat yang berasal dari perasan kelapa sawit menyebabkan deforestasi, perubahan fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit sehingga habitat satwa terancam. Berikut adalah komposisi sabun yang mengandung zat berbahaya. Oleh karena itu, penerapan prinsip kimia hijau dapat kita lakukan melalui sabun dengan mengurangi penggunaan zat kimia berbahaya yang sulit terurai dan dapat membahayakan lingkungan dengan cara menggunakan sabun organik. Sabun organik memiliki kandungan yang tidak berbahaya seperti essential oil yang terbuat dari tanaman. Terdapat NaOH untuk pembuatan busa, dan sabun organik menggunakan warna alami dari sari tanaman yang tidak akan membahayakan lingkungan. Kami menyarankan untuk menggunakan sabun organik sebagai penerapan pengaplikasian kimia hijau di bidang lingkungan. Oleh karena kandungan yang ada di sabun organik tidak membahayakan lingkungan. Ayo, terapkan prinsip kimia hijau untuk aku, kamu, dan bumi. Nah, itu tadi video dari kami. Iya, sekian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Dadah!